Kau lihat fotonya itu seperti apa? Perbedaannya juga ada tuh. Dan seingat saya waktu itu kan abang nggak sempat ada di acara itu kan? Ada. Mereka mencari kesempatan ini main pinggir juga mereka lihat. Om, saya kirim foto ini Om. Saya lihat. Siapa ini? Ini Om, teman saya. Anaknya Dumatno. Kalau dia mengakui kalau itu yang di ijazah Jokowi itu foto bapaknya katanya. Foto Pak Dumatno. Iya. Oke, nanti kita coba, nanti ada. Dan menariknya lagi, bukan hanya Dumatno Budi Utomo yang kita tes. Putra dari Dumatno ketemu dengan Pak Rustam, silakan. Jokowi akan dipertanyakan dengan foto yang ada di situ. Tadi Mas Roy bilang itu Dumatno. Ya. Mas Roy bilang Karena bibirnya bukan bibirnya Jokowi. itu ini Anda yakin ini Pak Dumatno? Iya. Itu softwarenya adalah foto comparison. 100% accurate. Yang dikatakan fotonya itu adalah foto yang Dumatno. Dan saya tahu sudah dihubungi beberapa ya, yang tersangka juga menghubungi beliau, wartawan apapun, beliau tidak bergeming untuk menerima. Tak benar Mas, ya, bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu menurut anak Mas itu adalah fotonya Mas, bukan foto Pak Jokowi. Apa yang dijawab beliau? Wah, itu fitnah itu. Tidak ada anak saya bertemu dengan siapa, anaknya namanya Rustam Effendi, itu tidak ada itu. Makanya emang kayak begini mesti ngundang saya kan. Nah, untungnya minggu berikutnya saya diundang. Ya. Itu hari Rabu. Tidak ada yang bisa bantu. Tadinya itu saya tuh di CNN. Ya. Karena ada Roy Suryo di situ. Biasalah. Kalau Andi Aswan ketemu Roy Suryo, ratingnya pasti rame. Rame. Pasti rame. Itu jelas itu. Iya. Ya kan? Iya. Tapi jatuh jadi hari Rabu. Nah, ketika itu saya harus memutuskan salah satunya apa. Karena saya harus meluruskan, harus meluruskan di panggung yang sama juga gitu. Iya, mengenai framing tentang Pak Dumatno Budi Utomo itu. Iya. Oh, ini foto ini yang Dumatno. Iya. Tadi siang. Yang ini kan sebelumnya disampaikan ini adalah Pak Dumatno sebelumnya. Iya, sebelumnya oleh Pak Dumatno Bang Roy Suryo ya. dan kawan-kawan. Dumatno Budi Utomo. Tadi siang saya makan siang dengan beliau. Saya langsung mengklarifikasi apakah betul anaknya, kalau saya panggil dia Budi. Ini sahabat saya sebetulnya. Saya berbicara sekarang. Sahabat saya, Mas Budi, apakah betul anaknya Mas Budi itu mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah foto Mas Budi? Itu adalah omong besar dan fitnah. Anak saya adalah anggota DPRD Solo, perempuan umur 25 tahun. Kemarin Bang Rustam yang bilang seperti itu. Ya. Makanya saya mau, karena saya gregetan juga kemarin itu Kami juga hadir kan di sini. pembohongan Kan? publik untuk itu. Pak Dumatno Budi Utomo. Nah, inilah orangnya ya, nggak tahu saya hubungan darahnya ini dengan Pak Joko Widodo ya. Coba nanti kita bandingkan apanya dengan foto wisuda maupun pas foto yang ada di ijazahnya ya. Saya juga nggak ya. Kalau secara kualitatif dia bilang match. Tetapi presentasinya skor cuma 36,6%, 99% ya. Terus kalau FaceNet 512 inputnya, 91 bahkan, 91,53% ya. Jadi cukup sangat meyakinkan nih, sangat identik ya. Tetapi ini kan apa ya, belum bisa dipakai di pengadilan karena datanya bukan kita dapatkan langsung primary source ya, baru dari media sosial. Jadi ini sebagai petunjuk saja kalau kita dapat dari Pak Joko Widodo dan foto dari Pak Dumatno itu baru certain itu ya. Itu baru bisa kita pakai di pengadilan gitu. Faktor Dumatno ini sangat krusial sekali sebagai argumen mereka. Sebenarnya ada hal pokok yang bisa mematikan trio RRT secara telak, yaitu kemunculan dari Dumatno Budi Utomo. Jadi kemunculan Dumatno itu juga dari inisiasi kalangan Kagama yang kemudian disampaikan ke Jokowi, sehingga Jokowi memerintahkan pada Dumatno untuk segera muncul. Saya baru ketemu dengan Dumatno Budi Utomo makan siang. Saya tidak menceritakan bahwa saya dengan Dumatno ini, saya sudah berteman lama. 4 tahun saya sudah berteman dengan beliau. Tahu story-nya seperti apa. Yang dikarang-karang oleh mereka mengatakan anaknya Pak Dumatno itu melaporkan kepada ponakannya namanya salah satu tersangka, Rustam Effendi, bahwa itu ada foto bapaknya. Anaknya Pak Dumatno Budi Utomo itu anggota DPRD
Kota Surakarta. Ya, itu omong gede, omong bohong, totally omong kosong itu. Hoax ya. Bukan hoax, fitnah. Temulah satu inisial. Iya, Gitu. iya. Inisial DBU. Siapa itu, Mas? Dumatno Budi Utomo. Oh, bukan Doko Bidodo. Bidodo. Dodo. U-nya nggak tahu apa. Ya, jadi Dumatno Budi Utomo ini kemudian kita cek kan gitu. Ada orangnya. Ada orangnya. Sampai sekarang pun masih ada. Nggak ngaku dia. Nah, belum dilakukan investigasi langsung ke sejauh orang, itu belum disentuh. Belum dicari. Mas Dumatno Budi Utomo. Wah, ini luar biasa. Sahabat saya, kalau saya panggilnya Mas Budi. Ini orang top ini. Alhamdulillah saya sekarang diundang makan siang bersama beliau. Dan saya berterima kasih bertemu dengan beliau. Dan banyak sekali perbincangan-perbincangan dengan beliau. Sehingga saya paham betul informasi-informasi yang sangat berharga buat saya. Gimana Mas? Lama kali kita ketemu nih. Dicari-cari orang banyak. Iya, udah lama. Iya. Udah berapa lama? Ada berapa tahun ya? 3 tahunan ada ya. Zaman COVID kita terakhir. Sebelum COVID 2018. Iya. Ketemu di rumah sama di kantor gitu ya. Semua rumah di kantor. Jadi, izin Mas, nanti malam saya ini bertarung di Sakat Bersuara. Kita akan bongkar semuanya. Saya ketawa melihat itu. Ketemu. Justru ada aja pemberitaan yang nggak jelas. Dan semoga cepat selesai langsung. Ya. Iya, atau non Mas. Nanti kalau dipanggil siap-siap aja Mas. Nanti dipanggil begini. Untuk menjelaskan ke publik di stasiun TV Mas. Kalau memang itu bagus untuk bangsa ini ya saya. Oke. Saya akan bersama Mas Budi nanti untuk menemani untuk itu. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Ijazah yang dipakai Jokowi untuk maju ke wali kota itu adalah ijazahnya milik Dumatno, lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Tunggu kehadiran Andi Aswan dan Dumatno Budi Utomo di sebuah acara televisi swasta minggu depan. Dan ini menjadi lonceng kematian trio RRT, trio teroris. Dan ini akan membungkam orang-orang yang selama ini mendukung mereka dengan dalih ilmiah. Mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa dua foto ini adalah dua foto orang yang berbeda. Sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Ini belakangan ya, setelah dilakukan ELA, kemudian face recognition oleh ahlinya ya. Iya. Saya bukan ahli di situ. Tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan Saya foto? mengecek, tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya. Dan benar? Benar. Hasil adalah foto, nanti kita tampilkan Pak Dumatno nih ya. Tadi Ya, ada. Dumatno ya. Ini foto Pak Dumatno ya. Nah, sekarang kalau foto Pak ini namanya Bukan yang ini. Nah, ini. Ini walaupun identik. Ini adalah keponakan Pak Jokowi. sepupu. Ya, sepupunya. Oh, sepupu, oke. Sepupu ya. Jadi Pak Dumatno Budi Utomo ini ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis bukan bicara daging yang kita lihat ya, Iya. tapi tulang ya, itu identik. Foto ini, walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua, tetapi jarak antar mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung, ya itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik, ya walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Ya. Kemudian bibirnya juga identik, sama-sama tebalnya. Terus FaceNet 512 ya 91,53%. Jadi sangat identik ini, ya, sangat identik. Jadi kita sudah uji keandalan juga tadi ya antara Pak Dumanto dengan yang ada di wisuda, baik yang ada di ijazah ya cukup meyakinkan. Ya cukup bahkan ada tadi yang 80% ya. Sementara kalau dibandingkan dengan Pak Joko Widodo kok kalah
presentasi kecocokannya kok kalah dibandingin Pak Dumanto. Kan ini kan menjadi petunjuk ya pada kita. Siapakah Pak Dumanto ini? Kan sebenarnya apakah sepupunya atau saudaranya atau siapa? Kita nggak tahu, saya nggak tahu. Ini juga banyak yang tidak tahu bahwa kami di kalangan alumni UGM atau keluarga alumni Gajah Mada Kagama, sebenarnya kami bergerak sangat masif. Kami berkumpul dalam sebuah grup besar. Di sana terkumpul banyak profesor, banyak ahli-ahli, dan juga para aktivis. Di sana kami benar-benar bergerak, banyak yang bergerak dalam senyap. Kami menggodok semua hal terkait tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada Jokowi yang dilakukan oleh trio RRT. Semua kita patahkan. Sebenarnya sudah tidak ada yang tersisa dari tuduhan mereka. Semua sudah kita patahkan. Walaupun kita kadang-kala mematahkannya tidak muncul di permukaan, tapi paling tidak kita mensuplai data kepada pihak-pihak yang selama ini memang bertarung di panggung-panggung televisi seperti itu. Contohnya kepada saudara Andi Aswan. Itu sebenarnya beliaunya juga banyak mendapat pasokan dari kita di Kagama. Di grup besar kita, apa yang disampaikan Andi Aswan itu sebenarnya sudah muncul di grup besar kita, seperti itu. Contohnya ketika Andi Aswan mempresentasikan di Rakyat Bersuara dan di ALC tentang perbandingan foto atau face recognition, itu sebenarnya beliau presentasikan dari penemuan-penemuan kita atau dari kajian-kajian ilmiah yang kita lakukan. Bahkan itu sudah ada di grup kita sejak bulan Agustus. Mungkin baru disampaikan ke saudara Andi Aswan baru-baru saja, sehingga beliau baru mempresentasikan beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Ini saya menggunakan apa? VGG Face, Fastnet dan Arcface. Fastnet ini ada ditemukan 2012 oleh Google untuk mencari sistem syarat konvolusional yang artinya menilai dari face recognition. Ya, kalau ininya merah itu artinya false. Itu tidak identik maupun tidak menyerupai apa yang ada dalam data referensi. Oke. Ya, Dumatno, Budi Utomo atau Mas Budi kalau saya panggil, dengan foto dari Pak Jokowi, ijazahnya false, sama sekali tidak ada untuk itu. Itu adalah yang dipresentasikan saudara Andi Aswan, itu adalah pasokan data dari kami di Kagama. Kami sudah membahas itu, metode itu di bulan Agustus. Kami sudah tahu, mungkin memang agar bisa lebih masif untuk memberi edukasi ke masyarakat, oleh teman Kagama diserahkan pada Andi Aswan. Jangkauannya lebih luas karena Andi Aswan bergerak di televisi, sedangkan kami hanya di media-media sosial seperti itu. Bang Rustam Effendi, TPUA, itu putranya beliau itu berteman dengan putranya Dumatno. Nah, putranya Dumatno itu yang bilang, ini foto bapak saya. Foto bapak saya gitu, Dumatno Budi Utomo, ya, atau Pak Ger. Ya, artinya kan seharusnya kalau Pak Rustam Effendi itu salah, harusnya kan pihak Dumatno segera mengklarifikasi atau pihak Joko Widodo segera mengklarifikasi. Ini kan yang aneh adalah konsistensi tidak pernah mengklarifikasi. Itu kan yang aneh itu. Tiba-tiba lapor. Nah, saya nggak tahu loh, tiba-tiba Mas Budi ya, Dumatno itu kan Dumatno Budi Utomo. Ya, Mas Pak Budi ya. WA saya, bukan dari WA dari apa? Dari nomor yang biasa kami ini. Nomor luar negeri. Oke. Nggak sembarang minum. Kirim WA saya. Dia bilang, Roy Suryo itu udah kontak dia. Oh, Roy Suryo sudah kontak Pak Budi nih. Pokoknya tersangka itu udah kontak dia. Jangan panik nih. Makanya saya kasih tahu. Oke. Emang nggak kontak, dia udah kontak kok. Minta ketemu. Berarti diam-diam ke Roy Suryo. Iya, dia ketemu Pak cari. Dumatno ini. Iya, dia mau cari. Udah ketakutan ini. Apa? Tapi Dumatno nggak mau. Oh ya jangan Pak Dumatno karena saksi Pak, kunci ini. Mas Budi tuh nggak mau Mas Budi untuk ketemu dia. Iya. Ya? Mas Budi juga udah marah sebetulnya. Mas Budi tuh udah
katakanlah dia kalau Mas Budi melaporkan mereka diangkut semua ada tuh. Iya, kan anaknya Pak Dumatno itu kan dibawa-bawa dan itu kan misinformasi lagi. Nggak bayangin mana anak Pak Dumatno yang itu Dumatno bukan anak. Iya, yang ditampilkan oleh si Rustam Effendi itu. Iya. Dan saya udah baca gelagat, terus sampai itu gelagapan tapi ya dibantu oleh Roy Suryo itu kan. Pernyataan saya tentang anaknya Dumatno ini cukup menggembarkan. Saya berharap dengan adanya pernyataan saya ini, UGM, kepolisian berpikir ulang untuk mentersangkakan kita semua. Harusnya apa yang saya sebutkan itu polisi panggil dulu, periksa dulu dengan benar. Apakah foto yang di ijazah Jokowi itu foto Jokowi? Pastinya bukan. Karena berdasarkan analisa Mas Rosuryo, Dr. Tifa, Bang Rismon itu jauh. Itu lebih mendekati ke Dumatno. Nah, apa itu Dumatno? Dumatno itu saya dapat informasi masih ponakannya Jokowi. Yang hari ini jabatannya cukup bagus di PT-nya Pak Luhut, tidak salah. Di perusahaannya Luhut. Iya. Nah, jadi mungkin Tuhan kasih jalan untuk kita semua. Tiba-tiba aja ponakan saya kirim foto dia bersama anak Dumatno dan dia bilang, "Om, ini saya kirim foto. Siapa ini? Ini anak Dumatno, Om, teman saya." Saya ngobrol-ngobrol, dia mengakui kalau itu foto bapaknya. Apakah mereka tahu bahwa saya berteman sama Dumatno Budi Utomo? Kan nggak ada yang tahu. Maka saya ngomong, ada buktinya kok. Ya, ada fotonya, ada saya minta dia statement, ada semua. Iya. Wah itu peluru nih, senjata ini, kartu truf yang nanti masyarakat Indonesia menunggu-nunggu ya. Aiman saya kirim langsung. Tapi jangan langsung kontak saya Aiman. Tapi itu barang yang dulu dibuka ini. Saya nggak buka, saya kirim ke Aiman. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk apa surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apa lagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Satu paket. Kenapa harus dibikinin? Kan masa kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Better. Ya mungkin ya, tapi pada waktu diterima sama ya, tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Oh, jadi dibikinin. Jadi dia minta jadi fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Bang Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan. Pernah lihat nggak? Bang Better pernah lihat? Belum lihat. Pernah lihat nggak? Bang Better pernah lihat? Belum lihat. Nah, jadi ini kan informasi ini langkah untuk polisi melihat lagi apakah betul itu foto Jokowi atau bukan. Kalau kita analisa, kita lihat secara mata telanjang aja, bukan berdasarkan apa-apa ya. Mata telanjang, mata sehat ya. Mata nggak sehat pun melihat itu bukannya Jokowi. Bibirnya itu lebih tebal gitu loh. Giginya rata kok Jokowi ginsul. Apa mungkin Jokowi mau operasi giginya jadi ginsul? Kan nggak mungkin. Bibirnya udah bagus kok jadi tebal, atau mungkin kalau ini agak mungkin karena apa? Karena mungkin di fotonya tebal, dirapikan jadi tipis, itu mungkin. Terus telinganya, bentuk matanya, ini bukan Jokowi. Mereka ini tinggal menunggu waktunya saja lah, ya. Hadapi itu, jangan buat keonaran. Hadapi itu permasalahannya mereka itu. Nanti di panggilan kedua kita bisa lihat seperti apa. Jangan merasa mereka menang. Panggilan pertama selalu mengatakan itu. Nggak ada. Ini akan berlanjut terus sampai nanti klaster 1 diperiksa dan saksi meringankan dia juga diperiksa. Setelah komplit semua, itu akan diberikan kepada siapa? Kepada kejaksaan P21. Siap-siaplah dia mereka masuk dalam tahanan. Kan dari dulu kita katakan, orang-orang ini tidak akan berhenti. Ketika dia dikatakan ada dibatasi, muncullah aktor-aktor baru dan saling berkesinambungan. Ketika aktor baru itu kita patahkan, dia mati, muncul lagi aktor baru lagi, dan itu terus.
dan akan menciptakan lagi peperangan baru di lain tempat. Nah sekarang kan dia bicara dengan KIP kan, ya kita layanin, nggak masalah untuk itu. Yang jelas kalau kita bicara KIP itu adalah administrasi, nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi untuk itu. Silakan aja Anda berargumen, Anda memplot twist hasil dari sana bahwa tidak ada kemampuan dari Pak Jokowi, tidak juga. Artinya begini, Pak Jokowi dari kalau mau dari dulu mau campur itu selesai nih barang. Tidak, dia tahu, dia taat hukum untuk itu. Dia sebagai warga negara biasa, nggak ada hal-hal yang bersifat itu. Tapi mereka ini luar biasa. Ya, sekali lagi ya kita harus bedakan mana fakta yang lama, mana fakta yang baru. Karena kalau 2012 kan tidak punya kasus yang ribut-ribut RRT ini. Nah, yang menarik itu dan muncul satu nama lagi, Andrinov Caniago. Jadi kesewanya udah kan itu orang Minang. Dan Andrinov ya siap-siap kita tanya ya, tapi yang jujur. Tapi ya memang agak susah juga. Jadi saudara sekalian sekedar informasi, setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, Andrinov Caniago ini sempat diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan merangkap Kepala Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi kemudian direshuffle. Setelah direshuffle, dia menjadi komisaris utama di Angkasa Pura, ya kalau nggak salah. Setelah itu pindah yang lebih hebat lagi, yaitu komisaris utama BRI. Setelah zamannya Jokowi periode yang kedua, ya Kartiko Wiryadmojo jadi ini, ya, dia digantikan Kartiko. Kemudian dia menjadi wakil komisaris utama di Mandiri. Jadi itulah sekarang sepertinya sudah selesai karena udah 10 tahun kan. Saya nggak tahu kalau orang yang sudah kekenyangan ini apakah akan ngomong apa enggak. Nah, sorry ya gitu ya. Tapi apapun itu kita terus cari kebenarannya ya. Jadi juga tentang masalah Dumatno ini itu sendiri ya, kemunculan Dumatno itu sendiri. Sebenarnya itu beberapa waktu yang lalu juga dari kalangan agama, di mana kita berkesimpulan bahwa ada hal pokok yang bisa mematikan trio RRT secara telak, yaitu kemunculan dari Dumatno Budi Utomo. Kemudian di grup itu yang terdiri dari para profesor, para doktor, dosen, alumni, juga banyak teman-teman seangkatan dari Pak Jokowi, bahkan di situ juga tidak perlu saya sebutkan lah, pokoknya pejabat-pejabat di lingkungan di lingkungan UGM lah seperti itu sudah kita desak agar Dumatno segera dimunculkan. Kemudian ada tanggapan, oke, kalau begitu kita hubungi Pak Jokowi untuk segera memunculkan Dumatno. Dan benar kan bahwa Andi Aswan di video yang pernah saya tampilkan mengatakan bahwa beliau dihubungi oleh Dumatno untuk minta bertemu. Nah itu. Jadi kita kerjasama sebenarnya. Kita kerjasama dengan pihak-pihak yang membela kebenaran. Jangan diartikan kita membela Jokowi, tapi kita membela kebenaran. Kalau dari kalangan alumni, kita selain membela kebenaran, kita juga membela alma mater. Dalam kaitan ini, Jokowi sebagai alumni ya mau tidak mau ya kita bela, dia di pihak yang benar. Walaupun mungkin secara politik ada juga yang berseberangan, ada juga yang suka mengkritik, tapi dalam soal ini kita bersatu padu untuk membela kebenaran. Itu tidak boleh kita kita abaikan meskipun kita berbeda afiliasi politik, terus sesuatu yang benar kita katakan tidak benar, tidak begitu. Kita tetap membela kebenaran, kita tetap membela alumni, kita tetap membela alma mater. Itu prinsip kita. Usianya jauh lah dengan bekas presiden ya. Kalau ada berapa tahun gap? Sekitar 16 tahun. Oh, berarti di bawah saya dong ya umurnya? Iya, dia kelahiran 77. Iya, di bawah tepatnya saya. 8 Juli 77. Ya, dan tapi itu menjadi cocok ketika kemudian ditemukan juga foto, ini netizen memang luar biasa. Ditemukan juga foto di mana bekas presiden itu dengan dia. Oh. Itu ada, dan kemudian menjadi bareng-bareng tuh. Bareng. Oh. Nah, sempat ada foto itu, akhirnya kemudian kita analisis foto itu. Bener nggak? Dan ternyata dengan software yang ada dengan face recognition dan kemudian dengan face comparison,
match, Mas. Dan match-nya ini di atas 80% match-nya. Mas Dumatno Budi Utomo. Wah, ini luar biasa. Sahabat saya, kalau saya panggilnya Mas Budi. Ini orang top ini. Alhamdulillah saya sekarang diundang makan siang bersama beliau. Dan saya berterima kasih bertemu dengan beliau. Dan banyak sekali perbincangan-perbincangan dengan beliau. Sehingga saya paham betul informasi-informasi yang sangat berharga buat saya. Gimana Mas? Lama kali kita ketemu nih. Dicari-cari orang banyak. Iya, udah lama. Iya. Udah berapa lama? Ada berapa tahun ya? 3 tahunnya ada ya. Zaman COVID kita terakhir. Sebelum COVID. 2018. Iya. Ketemu di rumah sama di kantor gitu ya. Semua di rumah di kantor. Jadi, izin Mas, nanti malam saya ini bertarung di Sakat Bersuara. Kita akan bongkar semua deh. Saya ketawa melihat itu. Ketemu. Justru ada aja pemberitaan yang nggak jelas. Dan semoga cepat selesai langsung. Iya, atau non Mas. Nanti kalau dipanggil siap-siap aja Mas. Nanti dipanggil begini. Untuk menjelaskan ke publik di stasiun TV Mas. Kalau memang itu bagus untuk bangsa ini ya saya sih. Oke. Saya akan bersama Mas Budi nanti untuk menemani untuk itu. Sempat si Kosinudin itu sempat bisik, saya melihat waktu itu. Karena dia tahu bahwa itu bakal mungkin misinformasi. Jadi si Rusam Effendi ini terlalu nekat mengatakan ini fitnahan itu yang baru itu. Bahkan kan Abang suruh bilang kan anaknya Pak Dumatno kan lu aja ketemu nggak pernah, ya. Lu kontak telepon aja nggak pernah, gitu. Ya kan? Iya. Masa lu bisa yakin begitu yakin banget bahwa foto waktu Pak Jokowi bertunangan itu adalah Dumatno? Wih, kaget juga saya kan, karena saya juga kan membaca buku A.M. Sujiatmi, Mandas of Jokowi itu kan, jadi saya nggak mungkin ini. Dalam buku itu kan yang ditulis oleh yang diterbitkan oleh Kompas itu sebelumnya itu. Jadi saya, wah ini urusan FPI ini misinformasinya jauh sekali. Anaknya Purmanto kan cewek kan? Cewek, anggota DPR. Anggota DPR. Nah ini kan bagaimana saya bilang fotonya Dumatno nih, dia bilang ini anaknya Dumatno, terus di sebelah itu ada anak muda, itu ponakan saya, dia bilang kan stupid juga ini orang, saya bilang, langsung saya bilang kau lihat fotonya itu seperti apa, perbedaannya juga ada kok. Dan saya ingat saya waktu itu kan Abang nggak sempat ada di acara itu kan? Nggak ada. Mereka mencari kesempatan ini main pinggir juga mereka nih. Makanya dia bilang emang kayak begini mesti ngundang saya kan, nah untungnya minggu berikutnya saya diundang. Iya. Itu hari Rabu. Tidak ada yang bisa bantu. Tadinya itu saya tuh di CNN. Iya. Karena ada Roy Suryo di situ. Biasalah. Kalau Andi Aswan ketemu Roy Suryo, ratingnya pasti rame. Rame. Pasti rame. Itu jelas itu. Iya kan? Iya. Tapi jatuh jadi hari Rabu. Nah, ketika itu saya harus memutuskan salah satunya apa. Karena saya harus meluruskan, nanti harus meluruskan di panggung yang sama juga gitu. Iya, mengenai framing tentang Pak Dumatno Budi Utomo itu. Iya. Apakah mereka tahu bahwa saya berteman sama Dumatno Budi Utomo? Kan nggak ada yang tahu. Maka saya ngomong, ada buktinya kok. Ya, ada fotonya, ada saya minta dia statement, ada semua. Iya. Wah itu peluru nih, senjata ini, kartu truf yang nanti masyarakat Indonesia menunggu-nunggu ya. Aiman saya kirim langsung. Tapi jangan langsung kontak saya Aiman. Tapi itu barang yang dulu dibuka ini. Saya nggak buka, saya kirim ke Aiman aja. Kejang-kejang nanti. Jadi kemunculan Dumatno itu juga dari inisiasi kalangan Kagama yang kemudian disampaikan ke Jokowi, sehingga Jokowi memerintahkan pada Dumatno untuk segera muncul. Jelas Panglima di lapangan untuk menyampaikan kebenaran ke masyarakat, salah satunya ya memang para relawan itu, antara lain Andi Aswan, karena mereka memiliki akses ke media televisi, sedangkan kami di Kagama itu banyak yang tidak ingin muncul ke permukaan, hanya di akun-akun medsos mereka sendiri. Mereka sering memberikan edukasi ke masyarakat. Ini juga nantinya di acara televisi minggu-minggu depan kemungkinan besar Dumatno akan muncul. Dumatno akan muncul dan ini sudah menjadi semacam lonceng kematian lah, lonceng kematian bagi trio RRT. Karena faktor Dumatno ini sangat krusial sekali sebagai argumen mereka. Sebenarnya
argumen yang tidak sama sekali tidak ilmiah, itu hanya kebohongan saja yang dibungkus dengan sesuatu hal yang mengada-ada, dibungkus dengan bahasa-bahasa langit, bahasa-bahasa teknologi, bahasa-bahasa ilmiah, padahal itu jelas secara mudah saja sudah tidak masuk akal. Dumatno kemungkinan besar minggu depan akan muncul di siaran televisi. Itu sudah disampaikan oleh Andi Aswan yang sudah bertemu dengan Dumatno. Akan saya putarkan videonya saat Andi Aswan bertemu dengan Dumatno dan mengatakan kesediaan Dumatno untuk muncul di acara televisi minggu depan. Saya berani pastikan foto di jasa itu adalah miliknya Dumatno Budi Utomo. Dumatno Budi Utomo, sepupu Jokowi. Sepupunya Jokowi. Kok bisa dia? Saya cuma cari juga, ketemu juga akhirnya foto Jokowi dulu dengan Dumatno itu. Kok beda usianya? Memang ternyata beda. Mereka berdua itu terpaut usia sekitar 16 tahun. Jadi tunggu kehadiran Andi Aswan dan Dumatno Budi Utomo di sebuah acara televisi swasta minggu depan. Dan ini menjadi lonceng kematian trio RRT, trio teroris. Dan ini akan membungkam orang-orang yang selama ini mendukung mereka dengan dalih ilmiah. Bukan ilmiah. Mereka hanya para pembohong. Acara televisi minggu-minggu depan, Dumatno akan muncul, dan ini sudah menjadi lonceng kematian lah, lonceng kematian bagi trio RRT. Fotonya Dumatno nih, dia bilang ini anaknya Dumatno. Terus di sebelah itu ada anak muda, itu ponakan saya, dia bilang kan.